Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah ekonomi digital. Materinya tentang, ini lecture 10 ya, tentang firms in the digital economy. Nah, kita akan membahas tentang seperti apa sih digital business model, kemudian increasing pressure to innovate, kemudian seperti apa juga large internet companies, OTT service, startup, cross-border trade issue, intellectual property. Nah, kurang lebih akan seperti ini, walaupun mungkin tidak semua dibahas. Bacaannya kurang lebih ini, Loan Berger Strategy Consultant. Ini sebenarnya materi tentang bagaimana Jerman merespon terhadap, Jerman dan Uni Eropa merespon terhadap ekonomi digital sekarang ini. Industri apa yang paling terdampak dan seperti apa respon yang perlu dilakukan agar industri-industri yang ada saat ini itu bisa tetap bertahan di era digital. Kemudian ada additionalnya, itu terkait dengan remaking the bank for ecosystem world. Jadi kita melihat apakah seperti apa sih seharusnya industri perbankan, dalam hal ini keuangan, merespon terhadap perkembangan ekonomi digital, dalam hal ini misalkan adanya financial technology gitu ya. Kemudian ini Melter and Williams, The Rise of Micro Multinational, How Freelancer and Technology Savvy Startup are Driving Growth and Innovation Brussels. Nah, ini sebenarnya cerita tentang bagaimana saat ini yang menjadi saingan dari perusahaan-perusahaan yang established yang besar itu justru adalah perusahaan-perusahaan startup yang kadang pegawainya cuma 1-2 orang dan hanya dikerjakan di garasi misalkan gitu ya. Walaupun tidak 1-2 orang persis gitu. Oke. Tapi saya akan mulainya dulu mungkin dari sini ya. Ini ada slide-nya siapa ini belum nggak kelihatan, ini slide-nya siapa? Ini ada, ini saya nggak bisa download. Nah ini Talent of Digital Winners Vision. Nah, ini tentang bagaimana ekosistem yang digital business model gitu ya. Kita lihat gitu ya. Nah, ini kita akan mencoba menjelaskan tentang business model dulu gitu ya. Ini dilewatin. Kita coba lihat apa sih yang dimaksud dengan digital ecosystem dan seperti apa co-creation network gitu ya. Nah, pada tahun 2013, walaupun sudah agak lama sebenarnya, bahwa ada 10 top 10 perusahaan gitu ya, yang menjadi referensi utama bagi angel startup in their first line pitch. Jadi artinya bisnis model yang berbasis ekosistem ini yang merupakan paling banyak digunakan oleh startup-startup yang sekarang memang berbasis digital gitu ya. Baik di LinkedIn, Pinterest, eBay, Facebook, Yelp, Instagram, Groupon, YouTube, Airbnb, Amazon. Ini adalah startup-startup. Kalau sekarang tidak startup lagi sebagian, tapi sudah benar-benar menjadi unicorn, perusahaan yang sangat besar, karena sebagian juga sudah go public gitu ya. Nah, artinya ada sebuah bisnis model yang berbasis ekosistem yang membuat di era digital seperti sekarang ini itu menjadi ciri yang paling utama. Gitu. Misalkan nih, Apple GDP atau the iOS ecosystem has grown to, ini tahun 2013 saja ya. Saya belum dapat data yang baru. Sebenarnya kalau dicari bisa gitu ya. Intinya adalah Apple itu sebenarnya membentuk ekosistem. Gitu ya. Ekosistemnya itu terdiri dari device, dari software, dari store, macam-macam lah gitu ya. Mulai dari ada mobile app developers-nya gitu ya. Kemudian ada di sini ada mobile app developer terkait dengan app dan games gitu ya, masuk ke App Store. Kemudian dengan aksesori manufacturer itu terkait dengan aksesoris, revenue share. Jadi ada cover, ada headset, ada semua itu masuk dari aksesoris gitu kan. Kemudian iOS platform ini terkait dengan smartphone-nya.
content owners. Jadi content owners ini menyediakan buku, gitu ya. Sementara App Store menyediakan membayar lisensinya, gitu kan. Dan orang yang mau mengakses kontennya itu berbayar melalui App Store ini. Jadi Apple menjadikan App Store itu sebagai inti daripada ekosistem dia, di mana semua orang itu kemudian mengakses produk dan jasa dari Apple itu dari sini, gitu loh. Secara device, nah dia harus pakai device yang dibuat oleh Apple, nggak bisa, ya bisa-bisa aja sih kalau diakal-akalin, ya nggak nyaman aja kita pakai Android tapi kita buka App Store, gitu kan. Jadi dia terkoneksi dalam sebuah ekosistem, device-nya ada, apps-nya ada, aksesoris ada, kemudian kontennya juga ada, gitu kan. Nah, ini yang disebut sebagai ekosistem. Kemudian ini juga misalkan Google, gitu kan. Google juga sama-sama menciptakan ekosistem juga, gitu kan ya. Jadi ini ekosistemnya Google, gitu ya. Ada mobile app and developers, gitu ya. Kemudian handset OEM itu original equipment manufacturer, apa ya? Pokoknya saya lupa. Equipment manufacturer artinya Google itu memberikan lisensi, gitu kan, teknologi and service terkait dengan Android-nya itu, kemudian ada perusahaan-perusahaan yang menyediakan smartphone-nya, gitu kan. Itu kan operating system untuk smartphone kan sekarang rata-rata ya kalau nggak iPhone, Android gitu. Yang lain kan sudah kecil lah marketnya gitu ya. Nah, Apple, iOS gitu ya, operating system yang dibuat oleh Apple itu hanya bisa digunakan di produk Apple gitu ya. Dan kita lihat seperti itu gitu. Sementara operating system untuk Android itu kita lihat digunakan oleh berbagai device gitu kan, berbagai macam merek lah gitu ya. Kemudian Google-nya sendiri ini dengan brand Google-nya itu memiliki banyak produk dan jasa, technology service, free content, governance, app store dan semuanya lah gitu ya. Belum lagi nanti ada iklannya juga gitu ya. Ini sebenarnya Google AdSense. Oke. Kemudian, how did Apple Google build ecosystem empire? What can history teach us? Nah, Apple Google emerged out of the ashes of 20-that platform. Gitu. Jadi sebenarnya Apple Google itu sebenarnya muncul dari abu-abu dari platform-platform yang sebelumnya mati, gitu ya. Jadi sebenarnya tidak muncul tiba-tiba gitu, atau dia menjadikan platform-platform lainnya itu menjadi ya nggak ada tandingannya dibandingkan dengan nggak level lah dengan iOS dan Android, dengan Apple dan Google gitu ya. Kita dulu mengenal ada Symbian gitu ya, ada Nokia GOS, ada Motorola. Ini semuanya merupakan sepertinya ini merupakan operating system semuanya gitu ya. Ada Migo, semuanya adalah operating system. Dan ini software platform, ini app ekosistem gitu ya. Software platform, misalkan kita punya Symbian, bayangkan kalau kita masih pakai Nokia Symbian gitu ya, itu nggak ada app ekosistemnya, dia hanya sebagai software platform, sebagai operating system, ya udah sebagai user kita nggak bisa ngotak-ngatik secara bebas tuh, harus butuh kemampuan yang lebih gitu untuk bahkan untuk masukin lagu aja itu repot gitu kan. Tapi Android dan iOS itu menyediakan app ekosistem ini gitu kan. Jadi ini waktu, dan ini belum iOS, muncul Android, kemudian di sini ada BlackBerry, Windows Phone, Amazon. Ini memunculkan app ekosistem di sini gitu kan. Sementara software platform aja itu kemudian sudah nggak banyak lagi dikembangkan dari mulai tahun 2007 ini gitu ya. Nah, Apple atau Google itu build ecosystem, not just platform. Apa ekosistem itu? Jadi ada platform teknologinya, ada people and companies-nya gitu ya. Nah, misalkan nih, ini apa yang membedakan software platform, communication platform, sama app ekosistem. Contohnya itu adalah contoh dari software platform,
Jadi misalkan Symbian, Linux, teman-teman mungkin sudah tahu, komunikasi platform ini nggak tahu apa, kemudian ini BBM, ekosistem itu ada Windows Phone, Android, ada iPhone, iOS gitu ya. Partisipannya siapa? Siapa yang bisa membuat software platform ini? Siapa yang bisa membuat Symbian, Linux, ya handset makersnya yang bisa membuat situ gitu kan. Kalau komunikasi platform, partisipannya user. Kalau ekosistem, user bisa download, developer yang membuat app-nya gitu kan. Wins by bagaimana dulu dia bisa memenangkan itu, terutama ketika sebelum ada komunikasi platform, sebelum ada ekosistem, bagaimana software platform bisa menang. Sharing cost and risk of software development. Jadi antara artinya software itu kalau sudah ada gitu ya, maka setiap tambahan produksinya, marginal cost-nya gitu ya, itu menjadi kecil gitu. Tapi memang R&D-nya besar. Nah, itu dibagi gitu kan. Kemudian ini connecting large number of user. Jadi ini kenapa dia jadi menang? Karena orang banyak pakai gitu kan. Kemudian ini mengkoneksikan user dengan developer. Jadi siapapun bisa jadi developer gitu. Ekonomisnya dia menangkan economy of scale, banyak yang pakai. Ini sebenarnya nggak terlalu ngerti. Kita coba bisa dipelajari sendiri. Growth potential ini linear, quadratic ini eksponensial. Linear itu ya 1, 2, 3. Quadratic itu ya eksponensial juga, tapi cuma kuadrat 1, 4, 9. Kalau eksponensial bisa pangkat 3 gitu, 1, 8, 27 dan seterusnya. Itu seperti itu. Ekosistem ekonomi resulted in duopoly gitu. Sejak tahun 2008 2009 sejak munculnya Android itu ya begini aja, jadi duopoly. Nah, Apple Android itu deliver benefit to all sides gitu ya. Jadi kenapa kemudian dia menciptakan ekosistem di app developer, handset makers, operator, dan advertiser gitu ya. Dan ini menjadi mobile platform mereka gitu. Nah, maka kemudian untuk bisa berkompetisi dengan Android dan iOS, Apple gitu ya, Google dan Apple gitu ya, maka penantangnya itu harus bisa to achieve the impossible. Ada 3 hal yang harus dicapai. Achieve the same outcome, artinya sama dengan Apple dan Google sekarang, tapi dengan harga yang lebih murah, lebih cepat, dan lebih baik. Bisa nggak? Ya kita nggak tahu gitu ya. Tapi impossible, susah gitu. Kemudian yang kedua, activate all sides of the network simultaneously for same rate growth. Jadi dia memiliki ekosistem yang sama dengan yang dibentuk oleh Apple dan Google secara bersamaan dan pada tingkat yang sama dengan kedua itu gitu kan. Kemudian ketiga, incur additional opportunity cost for participant due to limited resources. Nah, mobile ecosystem created black oceans. Jadi samudra yang hitam gitu ya, jadi nggak bisa dimasukin oleh siapa-siapa gitu ya. Jadi kalau mobile headset itu masuknya di red ocean, existing market, fierce competition, ketat gitu ya. Blue ocean itu uncontested market, no competition, luxury appliances gitu ya. Nah, ini nggak tahu ini merek-merek luxury, mewah gitu ya. Kemudian the black ocean, jadi ecosystem driven market, kompetisinya itu impossible gitu ya. Ini sebenarnya kayak kenapa jalur kereta api itu tidak diswastanisasi saja gitu. Sebenarnya bisa asal dia bisa bikin rel kereta sendiri gitu kan. Makanya kereta itu sementara ini ya masih dipegang oleh pemerintah gitu ya, terutama karena jalurnya yang buat adalah pemerintah. Seperti itu. Kayak distribusi listrik gitu kan. Bisa nggak distribusi listrik itu seperti kayak kita bebas menggunakan operator telepon gitu ya. Kayak operator telepon kan kita bebas tuh. Apa dampaknya kalau operator telepon bebas? Kita bisa melihat banyak tower-tower gitu ya. Nah sekarang kalau listrik juga dibebaskan gitu, maka kita bisa bayangkan dalam satu kompleks itu banyak kabel dari berbagai provider gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu ketidakmungkinan
kompetisinya kalau kemudian sudah membentuk ekosistem gitu ya. How do you compete in a black ocean? Ini sudah masuk ke ini, nanti kita skip dulu aja. Saya menyamankan nanti bisa dibaca aja bagaimana agar bisa successful ecosystem have 3-point control. Nah, apa itu business model gitu kan? Business model itu describe the rationale of how an organization create, deliver, and capture value. Gitu ya. Ini sebenarnya udah masuk ke agak ke manajemen, teman-teman bisa baca sendiri tentang apa yang maksud business model secara umum gitu ya. Tapi kita akan lihat bagaimana digital itu changes, merubah bagaimana value is created, bagaimana value is delivered, dan bagaimana value is captured gitu ya. Kita memberikan ada tradisional business model, kemudian di sini digital business model gitu ya. Value creation-nya kalau tradisional itu create a product within your industry. Jadi kalau industrinya otomotif ya bikinnya mobil gitu kan. Kalau digital business model dia create value in a new industry gitu ya. Misalkan ada Gojek gitu ya. Dia apa sih? Dibilang di otomotif dia nggak punya mobil, nggak punya motor. Dibilang di industri taksi sama. Dibilang otomotif dia nggak membuat, mau dibilang seperti taksi dia nggak punya mobilnya, mau dibilang aplikasi, ya tapi nggak sepenuhnya juga gitu kan. Sehingga dia meng-create sebuah industri baru, meng-create value in a new industry. Kemudian value delivery-nya. Value delivery-nya ini delivered through established distributor. Jadi standar aja gitu kan, bikin mobil lewat distributornya gitu kan. Tetapi kalau digital business model itu nggak tentu gitu ya. Transfer value as attention. Misalkan di Facebook, artinya dia sebenarnya menjual iklan gitu. Jadi di Facebook itu butuh attention untuk melihat iklan itu. Kemudian Google itu intentnya dia untuk mencari data dan seterusnya. Value capture-nya. Bagaimana dia bisa mendapatkan value? Dia sell product for money. Nah, sementara kalau digital industry, dia capture in your industry as money gitu ya. Jadi maksudnya adalah ekosistemnya itulah yang menjadi uang. Nanti kita lihat gitu ya. Jadi agak berbeda. Misalkan Facebook gitu ya. Apakah ada usernya? Kita sebagai user gitu ya. Tetapi kita juga sebagai supplier data yang kemudian itu dijual gitu ya. Dijual dalam bentuk iklan sehingga kita bisa melihat iklan yang sesuai dengan perilaku kita. Jadi datanya yang diambil. Nah, ada yang namanya asymmetric business model. Transfer value-nya itu across industries gitu ya. Kita lihat di bawah dulu. Ini ada tanda apa nih? Kalau bentuk uang itu berarti kalau bentuk paket itu value creation-nya, kemudian bentuk uang itu adalah value capture-nya, kemudian bentuk bomnya itu adalah value destruction, jadi mendestruksi yang sebelumnya gitu ya. Kemudian value transfer. Gitu. Nah, misalkan Nokia itu berawal dari handset, artinya smartphone-nya gitu ya, atau handphone biasa gitu. Value creation maksudnya dari mana sih dia dapat uang gitu loh. Value creation-nya ya dari situ gitu loh, dari handsetnya itu gitu ya. Tidak ada yang lain dia gitu kan. Mobil, sosial media, retail, advertising, travel nggak ada gitu kan. Nah, Apple ya dia punya device dan device mendestruksi device sebelumnya itu Nokia gitu ya. Tetapi dia mulai berkembang. Value creation-nya itu di App Store gitu ya. Destruktifnya di handsetnya, kemudian dia mentransfer value dari App Store itu ke handsetnya gitu loh. Sehingga semakin banyak terjual handsetnya, itu memungkinkan
dia untuk lebih banyak menjual lagi gitu. Jadi dia tidak hanya diukur jualannya itu, generating money-nya itu tidak hanya diukur dengan seberapa banyak device yang terjual gitu. Tetapi setelah itu, dia karena dia punya ekosistem gitu ya, dia memungkinkan user itu untuk belanja lebih banyak lewat App Store gitu kan. Nah, tetapi itu tidak bisa dilakukan kalau tidak punya device-nya gitu ya. Sudah device-nya mahal, di App Store juga dia harus bayar gitu kan. Nah, Amazon dia awalnya adalah value creation-nya ada di Kindle Fire, dia ada di Amazon App Store gitu ya. Tetapi intinya sebenarnya dia retail gitu ya, retail e-commerce sales gitu ya. Nah, awalnya mungkin buku aja, tapi kemudian sekarang sudah jadi banyak gitu ya. Dia buatlah medianya, Amazon App Store gitu ya, ada value creation-nya di situ. Kemudian dia lebih mempermudah lagi dengan adanya Kindle Fire gitu ya. Kindle Fire itu dijual lebih murah. Tujuannya apa? Dia menjual Kindle Fire, Amazon itu kayak Telkom dulu, itu menjual pesawat telepon. Pesawat telepon itu kayaknya yang lain ya, yang kabel itu dia nggak dijual oleh Telkom, dikasih gratis. Tetapi apakah value creation-nya di situ? Enggak gitu kan. Waktu Telkom gitu ya. Value creation ketika nanti dia menggunakan medianya gitu kan, membeli, menggunakan gitu kan. Nah, sama dengan Kindle Fire, walaupun Kindle Fire-nya tidak gratis tapi harus beli gitu. Tetapi itu memudahkan orang untuk belanja gitu ya. Kalau Kindle biasa itu juga bisa belanja juga gitu kan. Nah, Google dia core bisnisnya, value capture-nya itu di advertising sebenarnya gitu. Sorry kalau uang tadi value capture ya, di mana ya ambil uangnya value. Tetapi dia berasal dari banyak industri. Handsetnya dia ada, di situ dia dapat value creation juga, dan untuk mendestruksi teknologi sebelumnya, Google Play itu adalah medianya, itu juga ada value creation di situ, Google Wallet juga value creation, Google Flight juga value creation. Kira-kira seperti itu. Nah, asymmetric business model itu based on economic complement, gitu ya. Jadi artinya kita menjual mobil, pasti nanti dia butuh bensin, gitu. Nah, Google core bisnis inti dari Google itu sebetulnya advertising, dan ini sifatnya close. Ya semua orang bisa pakai, dia harus beli, gitu. Dan ini merupakan 90% lebih dari profit Google. Jadi jangan bayangkan Google itu dapat profit dari jualan Android, jualan handphonenya, nggak ada untungnya gitu kan. Dia mobile networknya dan handsetnya itu dibuka murah dan seterusnya gitu, Androidnya juga gratis gitu kan. Nah, tetapi core bisnisnya itu advertising. Dengan semakin banyak orang yang menggunakan Android dengan menggunakan Google gitu ya, maka semakin banyak database dia untuk bisa dijual. Kita pakai Google, pakai YouTube, itu kan gratis semua gitu kan, nggak ada yang bayar. Tetapi orang ketika ingin menggunakan agregat data kita, itu berbayar. Gitu kan. Nah, ini kemudian asymmetric business model juga menyebabkan disappearance of industry boundaries. Jadi tidak ada batasan tuh antar industri gitu ya. Awalnya competition between product gitu ya. Sekarang competition between industries gitu ya. Jadi ya semakin nggak inilah, dulu awalnya ini Vodafone sama O2 ini operator ya di Amerika kayaknya gitu ya. Tapi sekarang dan dia berlomba-lomba untuk selling a phone service operator gitu ya. Tapi sekarang Vodafone berkomunikasi dengan WhatsApp. Gimana caranya? Keep in touch with friends. Artinya kita menggunakan untuk berkomunikasi dengan teman itu nggak harus subscribe operator pakai WiFi bisa gitu. Google asymmetrically disrupting industry after industry. Jadi dia mendisrupsi banyak teknologi. Itu kan dari search, ads, operating
mobile gitu ya, PC, TV, home appliance, travel, wearable, automotive, ini semua disrupsi oleh Google. Sekarang bayangkan kalau mau ada penantang baru, dia harus bisa memiliki cakupan yang sama, tetapi lebih cepat, lebih baik. Gitu. Itu susah. Nah, ini sudah masuk ke bagaimana kita menghadapi dilema dalam inovasi di digital, gitu ya. Coba kita lihat dulu. Nah, tiga resep atau rumus gitu ya dalam membuat digital business model. Yang pertama, identify complement to your product in a new market, boost demand for complements, jadi meningkatkan demand-nya untuk subsidi atau menggunakan ekosistem. Kemudian membundle komplement dengan bisnis utama. Apa sih contohnya? Misalkan seperti ini. Apple is ecosystem. Core bisnisnya apa sih? Core bisnisnya adalah consumer electronics, gitu ya. Stepnya identify complement in new market. How Apple implemented? Dia menggunakan mobile apps. Kemudian bagaimana meningkatkan permintaan untuk komplement mobile app ini? Create developer ecosystem and app store. Kemudian bundle with core bisnisnya, iOS app only available on iDevices. Mungkin agak susah. Nah, ini misalkan. Google Android ecosystem. Core bisnis sebenarnya online advertising. Jadi jangan bayangkan Google sebagai search engine gitu, walaupun dia menyediakan jasa itu, tapi sebetulnya dia online advertising. Apa komplemennya agar online advertising bisa berjalan dengan baik gitu ya? Itu mobile operating system. Karena kalau kita pakai operating system dia, maka otomatis segala perilaku kita itu direkam. Dan rekaman itu bersifat big data dan kemudian bisa dijual untuk keperluan iklan gitu ya. Nah, bagaimana meningkatkan permintaan untuk mobile operating system itu? Ya, komunitas smartphone, menjual smartphone, tapi tidak harus dia memproduksinya sendiri gitu ya. Kemudian create developer custom dan app store. Kemudian yang ketiga, bundle with core business. Jadi Android OEM must preload Google Service. Jadi kalau yang resmi, dia mau LG, mau Samsung, kalau pakai Android, dia harus secara otomatis sudah ada produk-produk Google-nya di situ. Gitu. Makanya kalau yang ilegal biasanya nggak ada Google-nya gitu ya. Nah, Amazon juga begitu. Amazon itu juga e-commerce gitu ya. Maka bagaimana untuk mengkomplement new market-nya? Yaitu tablet, smartphone, boost demand-nya, sell devices at cost to acquire user. Jadi sell device itu murah, jadi Fire itu dijual murah gitu. Yang penting memudahkan orang untuk belanja di Amazon gitu kan. Nah, kemudian bundle devices with immersive shopping experience. WeChat kita nggak terlalu tahu kalau WeChat. Nah, kemudian pertanyaannya adalah ini yang akan berlanjut ke materi selanjutnya gitu ya. Which industry is most likely to be disrupted next by digital business model gitu ya. Otomotif, travel, healthcare, energy, logistics, fashion, atau construction. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ini adalah mana penulisnya ini? Sebentar. Oke, sebentar. Saya perbaiki dulu. Oke, sudah. Nah, ini yang Roland Berger itu. Roland Berger. Nah, Digital Transformation of Industry. How important is it? What are the winners and what must be done now? Gitu ya. Nah, bahwa digital economy ini besar sekali potensinya gitu ya, tapi juga dia ada perubahan strukturnya yang menuntut kita merespon gitu ya. Ini beberapa briefnya. The digital transformation of industry is creating tremendous opportunity for Europe and confronting it with huge challenges. Jadi artinya ada potensi yang besar, tetapi juga ada tantangannya yang juga tidak kalah besarnya gitu ya. Kemudian yang kedua, digital transformasi of industry also driving a radical structural transition in Europe economy. Jadi memunculkan perubahan struktur ekonomi. Gitu. Dan yang ketiga itu demand concerted action within Europe. Jadi memerlukan aksi bersama secara harmonis di antara stakeholders gitu ya.
Nah, ini digital connectivity will continue to develop faster and faster. Today, you don't win the global competitive battle in the real world alone, but also in the digital one. Nah, now the digital transformation is also permitting a free link in the industry value chain from logistics through production to service provision. Kita sambil skip dulu gitu ya. Dalam bidang seperti apa aja sih ini the key area, dalam hal apa saja kita memerlukan atau setidaknya ini ekonomi negara-negara gitu ya secara makro agar industrinya itu intinya tetap bisa survive dalam digital economy ini. Yang pertama itu adalah digital maturity. Jadi gimana caranya top priority must be given to raising awareness among companies and mobilizing them. Jadi proses utama adalah bagaimana meningkatkan awareness, kesadaran bagi perusahaan-perusahaan itu dan memobilisasi mereka untuk mengarah ke digital gitu. Karena beberapa perusahaan itu melihat bahwa digitization itu primarily as a way to boost efisiensi gitu, padahal more than that gitu ya. Jadi harus disadarkan perusahaan-perusahaan itu. Sebentar dulu. Oke. Karena digital maturity itu yang pertama. Kemudian yang kedua, common standard, artinya adalah bagaimana membuat standar yang sama secara cepat semua platform, semua negara gitu kan, semua industri. Kemudian yang ketiga, powerful infrastructure, jadi harus didukung dengan infrastruktur digital yang berkualitas gitu ya. Kemudian pan-European coordination, ini ya intinya koordinasi antar negara gitu ya. What is at stake? Apa yang, nah ini, no new digital competitors are forcing the hand of European manufacturer. Jadi ini apa sih? Ini position in the value chain semakin tinggi, artinya semakin kehilir gitu ya. Share of the value chain gitu ya. Nah, European today di sini. Tetapi new competitor dengan digitalnya itu terus menggeser gitu ya, terus masuk ke dalam value chain dan share-nya dalam value chain semakin besar. Nah, kalau ini kemudian tidak, ini berlaku kepada jenis perusahaan apapun gitu yang saat ini itu menguasai value chain dan memiliki share value chain yang besar gitu, itu bisa jadi turun, dan bisa jadi share-nya turun gitu ya, dan kemudian posisi di value chain juga bisa turun. Gitu. Nah, if a Europe, apabila Eropa atau ya intinya nih Eropa memang, tetapi ini bisa berlaku untuk negara-negara yang lain termasuk Indonesia, walaupun angkanya tidak harus sama seperti ini. Intinya adalah kalau kita melewatkan digital transformation ini, maka kita bisa mengalami banyak kerugian lah, kerugian atau opportunity cost kalau di Eropa ya mungkin sekitar inilah gitu ya. Nah, kita coba cek dulu. Ini beberapa companies with neither a customer interface nor large scale production are seeing their margin. Oke, nggak usah dulu yang ini. Saya baca yang ininya aja gitu ya. The logic of digitization. Nah, in the future, value will be added. Di masa depan, nilai itu akan ditambah, value added itu akan terjadi across network. Jadi antar jaringan, and many closely connected players who communicate with each other in real time. Jadi bisa melibatkan banyak jaringan. Jadi from rigid value chain itu nanti bisa sangat fleksibel sekali gitu ya.
Misalkan supplier A ke OEM ke customer, ini kan standarnya gitu ya. Tapi bisa jadi nanti balik lagi influence demand ke OEM, OEM juga nanti request komponen kepada supplier A gitu. Memang awalnya seperti ini, bisa menjadi seperti two dynamic value added network gitu ya. OEM-nya di sini, supplier A, supplier C, customer. Customer bisa berinteraksi dengan platform gitu kan, dia berinteraksi dengan mobility service provider, dengan provide service, supply vehicle, kemudian customer bisa influence demand gitu ya. OEM yang nanti supply vehicle ke sini, supplier C provide production technology, supplier A supply parts, tapi dia juga kasih control production gitu ya. Jadi yang awalnya linear seperti ini, supplier A dia membuat apa, nanti disupply ke OEM gitu ya. Kemudian dirakit sampaikan ke customer. Tapi bisa dinamik seperti ini gitu kan, saling mempengaruhi. Jadi digitalisasi seperti itu. Nah, kemudian essentially secara umum, the digital transformation itu memiliki dampak terhadap 4 tingkatan that are supported by new enabler and proposition gitu ya. Driver of digitization. Jadi seperti ini, digital transformation itu terkait dengan digital data, automation, digital customer access, kemudian ini connectivity gitu ya. Automation nanti terkait robotik, additive manufacturing, autonomous vehicle, drone, digital data itu wearables gitu ya, big data, Internet of Things, database routing, demand forecast, predictive maintenance, dan seterusnya, connectivity, cloud computing, dan seterusnya. Jadi ini adalah enablers-nya, ini adalah proposition. Enablers ini yang memungkinkan bisa dilakukan ini gitu loh. Proposition yang memperkuat gitu ya. Artinya untuk bisa connectivity kita butuh broadband, butuh cloud computing gitu ya. Nah, ini kemudian bisa digunakan untuk membuat smart factory, pure digital product, remote maintenance gitu ya. Misalkan juga digital customer access. Membutuhkan apa? Mobile internet apps, enablers itu namanya, social network. Kemudian digunakan untuk apa? Third party logistik, infotainment, e-commerce gitu. Nah, itu maksudnya seperti itu kira-kira apa namanya ini? Dampak dari digital transformation. Kemudian internet firms, artinya perusahaan-perusahaan yang berbasis internet itu are discovering manufacturing as a growth sector. Gitu. Google selected industrial project and investment. Jadi mereka juga apa nih ya? Google itu purchase a robotic firm and testing of automated production line. Lens that automatically monitor blood sugar level, investment in and Casio development testing autonomous vehicle. Jadi artinya walaupun Google awalnya kita kenal sebagai online advertising, tapi dia akhirnya juga masuk ke manufacturing juga gitu ya. Mas, artinya kalau kemudian perusahaan manufacturingnya itu tidak melakukan inovasi gitu ya, maka akan dilibas oleh perusahaan-perusahaan digital ini yang mereka sudah punya resource yang sangat banyak gitu ya. Dan mereka merambah kemana-mana. Dia merambah ke robotic firm, dia merambah ke health, kesehatan, masuk ke otomotif gitu ya. Dan mungkin dia tidak membuat mobilnya, tetapi dia membuat sistem agar kemudian digunakan oleh perusahaan-perusahaan pembuat mobil untuk menciptakan mobil yang autonomous vehicle, jadi mobil yang bisa berjalan sendiri. Kemudian development of drones, acquisition of nest, thermostat, dan seterusnya gitu kan. Jadi ini bagian dari upaya dari digital company sekarang gitu ya, yang bisa jadi mendisrupsi konvensional atau traditional companies yang ada saat ini gitu kan. Nah, situasi secara umum gitu ya. Ini oke, ini sangat spesifik banget sebenarnya ke urusan Jerman dan Eropa. Nah, ini beberapa 3 step to get companies in safer digital future. Jadi intinya bagaimana menyiapkan perusahaan-perusahaan itu bisa menyesuaikan terhadap
masa depan digital. Yang pertama, analisis the influence of digital technology industry. Jadi analisis influence apa, kemudian analisis the digital maturity-nya, sampai level mana perusahaan sekarang mengadopsi digital itu, kemudian development of implementation roadmap. Di sini ada beberapa ini ya, nanti bisa dibaca. Kemudian ini apa? The digital transformation giving Europe industry to chance to add 50 billion euros of its value per annum. Jadi artinya ini potensinya gitu. Kalau kemudian perusahaan-perusahaan otomotif industri misalkan gitu ya, itu additional value potential bisa sampai 35 sampai 2025 ini ya. Logistik sampai 54, mechanical plant engineering itu 49, 46 dan seterusnya ini. Artinya potensinya masih sangat besar dan sayang kalau dilewatkan. Kira-kira begitu. Oke, itu terkait dengan materi. Oke, baik. Kemudian ini materi selanjutnya terkait dengan remaking the bank from ecosystem world. Jadi artinya bagaimana digital industry itu menuntut juga perubahan di industri perbankan gitu ya. Nah, ini kita punya data gitu ya, misalkan global banking revenue growth is slowed to 3% in 2016. Jadi pendapatan perbankan itu sebenarnya melambat gitu ya dalam di tahun 2016 ini gitu ya. Jadi dari 2010 sampai 2016 ini average per tahun itu adalah 6%, tapi dari 2016 ke 2016 ini memang tumbuh, tapi tumbuhnya itu sangat kecil gitu, 3% per tahun gitu ya. Ini kalau dibagi jadi global total asetnya growth-nya 5,7, terus kemudian 2015 itu 2,7. Kemudian kalau dibagi shares-nya gitu ya, yang warna ini adalah developing countries gitu ya, yang ini itu adalah develop atau negara-negara yang sudah maju. Jadi memang masih cukup besar porsi negara-negara maju, walaupun negara-negara berkembang terus bertambah gitu ya. Tetapi kalau dari segi growth, ini Cina ini yang biasanya 16% ini turun jadi 4,3. Emerging Asia yang termasuk dalamnya Indonesia, bisnis 10,2 turun ke 8,1. Latin Amerika semuanya turun gitu ya. Di negara-negara maju pun juga menunjukkan penurunan, kecuali ini di Jepang yang mengalami kenaikan gitu ya. Jadi intinya adalah ada tren bahwa revenue dari perbankan itu mengalami pertumbuhan yang melambat gitu ya. Bukan pertumbuhan yang negatif, artinya tetap tumbuh, tapi pertumbuhannya itu melambat gitu ya. Nah, kemudian ini margin juga turun dalam beberapa regions gitu ya, tetapi juga di sisi lain cost-nya malah meningkat. Artinya ini membuat revenue itu makin turun gitu ya. Kesimpulannya kira-kira begitu gitu ya. Kemudian, nah, yang utama juga di sini adalah bahwa geography no longer has an overriding impact on a bank valuation. Jadi yang dulu tahun 2010, di mana lokasi bank di negara mana itu menunjukkan 70% yang mempengaruhi bank valuation, ada faktornya cuma 26, tapi di 2017 itu bahkan lebih dominan. Gitu ya. Artinya faktor geografis itu tidak penting menunjukkan bahwa sebenarnya pola masyarakat penduduk menggunakan produk perbankan itu tidak lagi kepada berbasis geografis, fisik, banknya dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau kemudian dibuat skenario-nya, ROE-nya gitu ya, ROE dari perbankan dalam 2025, ini bisa optimis di sini, new reality, di mana disruption, tapi kalau ternyata ada disruption dan unmitigated, artinya tidak bisa dimitigasi disruption-nya, maka ini akan turun gitu. Untuk itu maka harus perlu upaya-upaya serius gitu ya. Global banking revenue and profit by activity. Ini berdasarkan aktivitasnya. Jadi artinya balance sheet provision itu terkait dengan lending gitu ya.
current checking account, deposit, sementara ada fee-based business, yaitu investment banking, transaction payment, asset management atau insurance gitu ya. Kalau sebenarnya sebelumnya lebih banyak di sini gitu ya, di core banking, tapi nah ini kemudian berkembang ke ROE-nya itu lebih besar nanti di sini gitu loh. Di fee based business gitu ya. Kalau sebelumnya lebih banyak di sini, nanti lebih banyak di fee based business. Artinya pola-pola perbankan yang sekarang itu berubah lah kira-kira begitu ya. Nah, secara detailnya nanti teman-teman bisa bisa dibaca gitu ya.